Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Terjemahan yang lain menyebutnya kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menghasilkan karakter, katanya. Bapak Ibu Saudara kekasih, Tuhan ternyata lebih peduli kepada diri kita daripada apa yang kita lakukan. Ini merupakan hal yang sudah kita bahas di minggu pertama. Seringkali kita bertanya, apa yang Tuhan ingin lakukan? Apakah saya jadi pengacara, atau jadi polisi, atau jadi pedagang, atau jadi apa? Tuhan katakan, pilih saja apa yang kau suka. Itu mungkin mengagetkan buat kita, karena kita pikir Tuhan mempunyai kehendak itu satu-satu seperti itu. Saya menetapkan kau jadi pedagang, sehingga kalau kau menjadi polisi itu tidak sesuai dengan kehendakku dan kau berdosa. Kita seringkali berpikir seperti itu. Tidak, dan katakan pilih apa yang kau suka. Pilih apa yang kita suka. Nah, karena apa? Karena Tuhan lebih peduli dengan apa yang bukan lebih peduli dengan siapa kita, bagaimana kita, lebih daripada apa yang kita lakukan. Kita yang peduli dengan apa yang orang lain lakukan dan apa yang kita lakukan, betul deh. Kita selalu tanya orang, kerja di mana? Kita peduli banget dengan pekerjaan orang. Bahkan kita peduli juga dengan pekerjaan kita, sehingga kita mencoba menutupi hal-hal yang perlu ditutupi dan membuka besar-besar hal yang perlu dibuka sedikit saja. Biasanya seperti itu. Nah, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menghasilkan karakter. Karakter inilah yang Tuhan fokuskan, yang Tuhan mau jadi di dalam diri kita. Dan karakter menimbulkan pengharapan. Karena itu yang bagian pertama ini adalah bahwa Allah memakai masalah. Allah memakai masalah, atau Allah memakai kesengsaraan untuk mengajar kita percaya kepadanya, untuk mengajar kita mempercayai Dia. Saudara tahu bahwa ternyata Yesus Kristus mengalami kesengsaraan juga. Dan kalau anaknya saja mengalami kesengsaraan, siapa kita sehingga kita luput dari kesengsaraan tersebut? Sebelum Yesus mati di atas kayu salib, dia ada di taman Getsemani, dan dia semalam-malaman katanya berdoa. Dia cari teman, nggak dapat teman. Dia meminta murid-muridnya, berjaga-jagalah denganku, katanya. Tetapi murid-murid juga nggak bisa berjaga-jaga, mereka juga nggak bisa. Udah ngantuk banget. Dia nggak menemukan siapa-siapa. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau anaknya saja dibiarkan untuk mengalami kesengsaraan, bukankah kita juga tidak mempunyai hak istimewa sehingga kita melewati hal tersebut? Kita akan mendengarkan dulu kesaksian dari seorang saudara kita, apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan dia, bercerita tentang kesengsaraan ini. Silakan Bang. Oh, udah dapat mic. Silakan Bang. Shalom. Ya, makasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Tuhan mengajar kita melalui masalah, dan yang saya bagikan mungkin hal lama yang bisa kita jadikan contoh bagaimana Tuhan menolong kita. Sebenarnya berkali teringat ketika masuk hari ke-10 tentang berserah adalah penyembahan. Dan di dalam catatan jurnal saya tulis yang berkesan pada saya, kalau waktu itu mungkin saya juaranya. Saya tulis bahwa kita adalah pemenang ketika kita berserah kepada Tuhan. Pada masa akhir dari kuliah saya mengalami sangat kesulitan, dan buat saya itu jadi pergumulan yang sangat panjang gitu ya, sampai sangat panjang lah perjalanannya seperti itu. Dan ketika itu banyak orang berusaha atau menunjukkan niat untuk menolong saya.
Tetapi pada posisi itu tidak mungkin orang menolong saya saat itu. Seberapapun mereka mengasihi saya, perhatian pada saya, dan ingin saya segera lulus gitu ya. Saat itu saya ngerasain saya sangat sendiri dan hanya bisa berserah sama Tuhan. Dan ya itulah yang saya lakukan. Tuhan, saya hanya bisa mengandalkan Tuhan dalam posisi itu. Seberapa besar pun pertolongan saudara-saudara saya tidak akan bisa, karena saat itu adalah masalahnya saya sama Tuhan, saya gitu. Jadi dalam penulisan, dalam konsep tugas akhir, semuanya mentok gitu, dan itu jadi masalah besar. Dan saya nggak mungkin minta orang untuk konsepin buat saya, ngetikin buat saya, hubungin dosen buat saya gitu. Dan itu jadi masalah, dan akhirnya saya sempat diem gitu. Dan ketika itu memang saya udah pernah ikut Purpose Christian Life juga tahun 2008, dan 2008 kejadiannya gitu. Jadi saat itu saya ngerasakan sangat sendiri, dan saya rasa setiap orang seperti itu gitu ya, bahwa dalam satu masa dalam hidupnya tidak akan ada orang di sana yang bisa nolong kita gitu. Gak ada yang bisa berupaya menarik kita kecuali Tuhan. Dan itu yang saya rasakan, kesendirian yang sangat gitu ya. Dan bersyukur ada Tuhan di sana dan Dia menolong saya. Ketika itu saya kerjain tugas akhir di Rusa, saya sampai malam nonton segala macam. Pengalaman yang sangat sunyi buat saya gitu ya. Mungkin nyambung juga waktu ya nggak usah itu panjang. Jadi ketika saya berserah, tentu tidak mengurangi nilai usaha saya di situ. Tuhan menolong, dan sangat merasakan pertolongan Tuhan, bahwa ternyata ketika saya menyerahkan itu, ternyata sangat singkat gitu selesainya, hanya dalam waktu 2 bulan saja tugas akhir itu bisa selesai. Dan di dalam waktu 2 bulan itu banyak hal terjadi. Dosennya bermasalah lah, nggak mau jawab telepon, ada masalah sikap yang harus saya pelajari di sana. Pokoknya kesana sini kebentur masalah dan masalah. Dan satu hal saya belajar, di sanalah Tuhan mengajar kita gitu. Di sanalah Tuhan mencoba membuat saya jadi dewasa, jadi tahu harus bagaimana bersikap. Dan bersyukur Tuhan memberi saya kemenangan ketika saya berserah. Akhirnya lancar, sidang demi sidang dilakukan, memang sempat dibatalkan segala macam, dan akhirnya saya lulus dengan sangat memuaskan. Dan saat itu saya hanya bisa berkata terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Dialah penyelamat, Dialah penolong. Terciptalah sebuah lagu. Gak perlu di. Tapi intinya adalah satu waktu dalam hidup kita akan berhadapan dengan satu masalah di mana nggak ada orang lain yang bisa menolong kita kecuali Tuhan dan kita sendiri yang berproses di dalamnya. Sebab itu apapun yang kita hadapi, berserah kepada Dia. Dan masih banyak masalah dalam hidup saya yang belum selesai. Tuhan ingatkan pada hari ke-10, masalah keluarga, masalah banyak hal. Mungkin saya tidak akan pernah tahu bahkan seperti apa penyelesaiannya, tapi saya bisa berserah sama Tuhan dan berjalan seperti itu. Saya sama sekali tidak tahu apa yang akan terjadi dengan keluarga saya, bakal jadi seperti apa. Tapi satu hal, saya menyerahkannya sama Tuhan, dan itu tidak membuat saya takut dan kecewa. Itu aja. Terima kasih. Sekali ya, menjadi berkat sekali buat kita apa yang menjadi kesaksian saudara kita Andrew. Setuju sekali, ada hal-hal, ada waktu-waktu, ada masa-masa di dalam hidup kita. Ketika pertama kita berbicara di minggu pertama adalah cerita tentang bagaimana kita mengasihi Tuhan, bagaimana kita mengenal Tuhan. Yang minggu kedua